Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema tari dan musik tradisional Bengkulu, dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang hadir di tengah kita, ada Pak Jalun dan juga Pak Yusuf. Nah, kita lanjutkan pembahasan nih Pak, berkaitan tadi sudah disinggung sedikit masalah pendidikan, sistem pendidikan kita yang mensupport seni musik dan tari khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, kalau di sekolah sendiri seperti apa Bapak? Karena kan sering ada pandangan bahwa seni ini nggak bisa dinilai dengan angka, tanda kutip. Tidak bisa dinilai dengan sebuah angka 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, di sekolah sendiri seperti apa supportnya terhadap seni ini, Pak? Ya, kita ketahui bahwa fungsi seni di dalam masyarakat ini banyak sekali ya. Ada fungsi sebagai hiburan, ritualisasi, pertunjukan, dan fungsi pendidikan. Nah, kaitannya fungsi pendidikan, seni ini hadir di tengah masyarakat, khususnya lembaga sekolah. Nah, kita di sekolah kita memang mengajarkan anak-anak ini, memang ada materi pembelajaran muatan lokal seni budaya namanya kalau di sekolah itu, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, sekarang apalagi kurikulum merdeka ya, ada namanya seni musik. Jadi anak-anak itu bisa mengambil khusus, bisa seni musik, bisa seni tari, seni rupa, yang mana ada anak-anak itu minat. Nah, balik lagi bahwa fungsi seni dalam pendidikannya itulah fungsi kita sebagai guru seni, mengajarkan materi seni-seni yang hadir di tengah masyarakat di dalam lingkungan sekolah. Seperti seni tradisi Bengkulu ini kita ajarkan di Bengkulu di sekolah. Kita memang dapat namanya modul pembelajaran itu dari pusat ini, seperti buku yang kaitannya itu seninya berbeda dengan kearifan lokal kita Bengkulu. Makanya kita harus modifikasi, kita kolaborasi buku yang ada itu, kita ambil seni-seni yang ada di Kota Bengkulu. Misalnya seni musik, tadi seni musik gamelan ya. Tapi kita di dalam pembelajaran di sekolah, karena kita materi pembelajaran seni budaya, kita ambillah gamat, seperti dari seni gamat. Kita ambillah seni dendang, serunai. Nah, itu yang kita ajarkan. Nah, gemelannya tadi nggak kita ajarkan. Kenapa? Ini bertentangan dengan materi seni yang kita ajarkan sebagai guru seni budaya di Kota Bengkulu. Nah, itu. Nah, jadi seni-seni yang hadir ini tentunya menjadikan sebuah ilmu ketahuan bagi siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah. Berarti kita mengajar ya. Sekolah saat ini hadir untuk mengenalkan terlebih dahulu ya, mengenalkan peserta didik gitu ya Pak. Ya, Oke, saya ingin tanggapan Pak Yusuf nih Pak, berkaitan dengan khususnya anak muda. Kalau tidak dikenalkan sedari bangku sekolah nih kan biasanya sulit sekali di umur 20-30 baru akan pegang alat musik ataupun baru akan mengenal seni tari, itu kan kecil, kaku dia kan. Kaku pasti kan Pak. Nah, saat ini seperti apa Pak antusiasnya dari para anak muda yang harapannya bisa melestarikan nih seni budaya kita ini Pak? Ya, begini, kita untuk menanamkan bentuk-bentuk tari supaya jangan lari dari bentuk aslinya, kita tanamkan dari bentuk-bentuk gerak Melayu. Karena Melayu ini untuk Bengkulu, terutama di daerah pesisir, Kota Madia, Bengkulu Selatan, dan Bengkulu Utara, itu banyak unsur Melayunya. Unsur Melayu ini banyak kesamaan dengan Melayu di daerah Deli, Sumatera Utara, kemudian di daerah Riau, dan juga Jambi, Kalimantan juga. Termasuk ya Pak Kalimantan ya Pak? Juga. Kalimantan ada suku Melayunya. Itu banyak kesamaannya. Jadi kita tanamkan gerak-gerak dasar Melayunya itu. Supaya, kenapa begini, kalau anak-anak muda ini, kalau kita tidak digerakkan ke unsur Melayunya, dia banyak lari ke disko. Itu yang kacau ya Pak? Yang kita hindari gitu. Berarti antusias anak mudanya sekarang nih seperti apa Pak? Apakah masih ada
masih cukup besar antusiasnya bagi para anak muda untuk melestarikan seni musik dan juga seni tari khususnya, atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi karena kebetulan di sekolah ini memang setiap sekolah itu ada guru keseniannya. Dia menggalakkan bagaimana supaya anak-anak muda ini di sekolah dia ditanamkan untuk mengenal gerak-gerak tari asli Bengkulu, walaupun itu gerak tarinya sudah dimodifikasi. Demikian juga sekarang kan setiap tahun itu ada, ini tadi saya sudah katakan tadi, ada pensi. Nah, pensi ini kita menampung dari sekolah-sekolah, baik tingkat SMP maupun tingkat SLTA. Nah, ini kita tanamkan unsur Melayunya. Untuk antusiasnya berarti masih cukup besar saat ini Ya, masih cukup besar. di Kota Bengkulu khususnya, Pak. Jadi kepada para pelatih tari, kita beri masukan supaya tanamkan dulu gerak-gerak Melayu ini. Sebab gerak-gerak tari yang ada di Provinsi Bengkulu ini pada umumnya ya unsur Melayu. Baik yang ada dalam kesenian dendang, dalam kesenian gamat juga itu ada tarinya, ada unsur Melayunya. Oke. Ya. Oke, berarti anak muda ini kan kita harapkan sebagai generasi penerus ya, Pak. Kalau tidak anak muda siapa lagi gitu kayak yang akan meneruskan seni musik dan juga seni tari ini. Ya, ketika anak mudanya masih antusias, masih ingin melestarikan, artinya tidak akan terputus nih, Pak, seni dan budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, tetap di Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa.